Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta webinar 1 dengan tema perlindungan konsumen di masa pandemi COVID-19 ini. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada lembaga-lembaga yang sudah bersusah payah untuk menyelenggarakan webinar itu, yaitu pertama Badan Perlindungan Konsumen Nasional, kemudian Universitas Airlangga, kemudian ada Institut Teknologi Surabaya, Institut Pertanian Bogor, dan Asosiasi Consumer Interest and Marketing ASEAN. Dan di hari yang sangat istimewa ini, 20 Mei 2020, saya juga ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada ayahanda saya. Semoga diberikan panjang umur dan kita semua bangsa Indonesia diberikan kekuatan oleh Tuhan Maha Esa dalam melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa. Sekilas tentang diri saya, Aris Tianto Nugroho. Saya pernah mengikuti kuliah strata 3 doktor di manajemen bisnis IPB tahun 2010, lulus, dan setelah itu saya berkesempatan selama 12 tahun mengelola perguruan tinggi swasta Indonesia dan bisa meraih ranking 73 nasional, dan di tahun 2016 saya diberi anugerah oleh Presiden RI berupa bintang Satya Lencana Wirakarya di bidang kewirausahaan. Para peserta webinar saya hormati, pada kali ini kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia kerja, bisnis, dan juga konsumen di saat kenormalan yang baru atau the new normal akibat COVID ini. Dan di bagian saya akan lebih banyak dibahas tentang perlunya adanya ketahanan nasional. Bung Karno sebagai proklamator dan Presiden Republik Indonesia pertama telah menyatakan bahwa negara Republik Indonesia ini adalah milik dari semua golongan, semua rakyat Indonesia. Jadi tidak ada satupun golongan di Indonesia ini yang bisa mengklaim sebagai satu-satunya pemilik dari negara ini. Jadi mengandung maksud bahwa kita semua segenap komponen bangsa wajib untuk ikut urun rembuk, berperan serta dalam membangun, mengisi pembangunan, dan menjadikan bangsa Indonesia ini selalu memiliki daya saing yang unggul dalam memenangkan setiap persaingan peradaban yang terjadi. Kita bisa lihat bagaimana negara-negara di dunia ini dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19. Para peserta webinar yang saya hormati, kita ketahui bahwa coronavirus ini sudah menghinggapi menyebar di hampir 110 negara di dunia ini, dan pada pendek kata tidak ada sewarga negara di satu negara di dunia pun yang tidak terjangkiti oleh, hampir dikatakan tidak ada yang bebas dari pandemi virus 19 ini. Tentu dari berbagai bangsa di negara di dunia ini ada praktek terbaik atau best practice dari 3 negara yang bisa kita jadikan rujukan bagaimana supaya bangsa tersebut bisa lepas dari krisis dan segera kembali ke dalam situasi normal. Yang pertama adalah Korea Selatan, di mana tidak ada korban wafat akibat coronavirus ini dan juga tidak diterapkannya kebijakan lockdown. Kemudian yang kedua Vietnam, juga tidak ada korban jiwa akibat coronavirus hingga saat ini. Dan yang ketiga adalah Taiwan atau Republik Cina. Walaupun ada korban 6 orang meninggal, namun bisa segera pulih dari mengatasi wabah COVID ini dalam jangka waktu 2 bulan. Apa benang merah dari ketiga negara ini dalam menghadapi wabah COVID-19? Tidak lain tidak bukan adalah kedisiplinan dan komitmen bersama yang dibangun, tanggung jawab dari setiap komponen masyarakat untuk bersatu padu di bawah komando dari pemerintahnya agar segera bisa pulih dari
pandemi COVID-19 ini. Bagaimana dengan bangsa Indonesia? Seperti Bapak Ibu ketahui, kita bangsa Indonesia memiliki konsep ketahanan nasional sendiri yang bersumber pada ideologi negara yang kita kenal dengan Pancasila. Ketahanan nasional juga dikenal dengan kata geostrategi, jadi bagaimana kita memiliki ketahanan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan nantinya juga semua akan berujung di pertahanan keamanan yang bisa dikelola secara dinamis sehingga diharapkan bangsa Indonesia ini bisa selalu unggul dalam setiap persaingan peradaban. Di saat ini kita sedang menghadapi COVID juga memiliki rasa optimisme dengan banyaknya masyarakat warga bangsa yang bahu-membahu menolong warga lain yang membutuhkan dengan adanya kelompok masyarakat yang dengan sukarela menyumbangkan APD, masker, dan bahkan ada warga di Jogja yang menjual harta benda senilai 18 miliar untuk dijadikan APD dan masker yang disumbangkan ke rumah sakit yang ada. Dan tentu modal sosial ini harus dikelola terus oleh semua stakeholder bangsa yang tentunya di bawah pimpinan pemerintah pusat agar kita semua bisa segera keluar dari krisis ini. Namun di sisi lain juga terjadi adanya social distrust, yaitu di mana pemerintah pusat sebagai lembaga yang kredibel yang dipilih rakyatnya melalui mekanisme pemilu saat ini banyak bersaing dengan dalam menyampaikan informasinya bersaing dengan media-media sosial yang tidak jelas rujukan dan referensi dalam mengambil informasi tersebut. Nah, tantangannya memang sehingga mengakibatkan masyarakat juga menjadi bingung dan akhirnya mengambil sikap sendiri-sendiri dalam menghadapi COVID ini. Contohnya pemakaian masker, penggunaan bilik disinfektan yang dikedepankan dalam medsos itu adalah efek negatifnya, tapi bukan aspek positifnya, sehingga hal tersebutlah yang akan menghambat terselesaikannya krisis dari pandemi COVID ini. Nah, apa yang harus dilakukan oleh para stakeholder komponen bangsa dalam menghadapi COVID ini? Yang pertama tentu misalnya perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan yang akan mencetak sumber daya manusia unggul ke depan nanti akan diarahkan dalam program studi dan jurusan lebih banyak untuk konsentrasi di sektor-sektor yang memungkinkan Indonesia ini bisa mandiri dalam menyediakan alat-alat kesehatannya. Kemudian di sektor industri pangan juga tidak kalah pentingnya bagaimana kita bisa tidak selalu terjaga dengan konsumsi beras, tapi juga ke bahan-bahan kebutuhan pokok yang lain seperti jagung tadi, dan juga adanya pembiasaan kepada hal-hal yang sifatnya virtual yang nanti akan menjadi lebih banyak akan menjadi basis kerja dan belajar bagi manusia Indonesia setelah wajib wabah COVID ini berakhir. Nah, pada akhirnya yang kita butuhkan saat ini adalah bagaimana kita bisa menyatukan langkah, merapatkan barisan, bersatu padu, bergotong royong untuk bahu-membahu di bawah komando pemerintah pusat, di mana pemerintah pusat sudah mendelegasikan kepada BNPB untuk mengelola semua manajemen penanganan krisis COVID ini. Tentunya kita harus ikutin, dan hal itu yang kita harapkan bisa membawa Indonesia untuk segera keluar dari krisis COVID-19 yang tentunya akan berakibat pada ketahanan nasional di semua bidang dari ideologi hingga ke pertahanan keamanan. Dan akhirnya sebagai quote dari pemaparan saya adalah bangsa yang selalu unggul dalam setiap pertaruhan peradaban adalah bangsa yang bisa mengembangkan ketahanan nasional secara dinamis melalui kemampuan cegah dini dan tangkal dini secara disiplin.
Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya. Baik, Pak Aris, ada pertanyaan dari yang langsung masuk ke HP saya ini dari Farhan Ainul Ihram. Jadi ada pertanyaan. Dalam kondisi saat ini ada satu tagar yang barusan beredar ya, yaitu Indonesia terserah. Betul ya? Kita menonton ini beberapa hari terakhir. Ini refleksi dari teman-teman di tenaga medis yang mungkin mulai capek dan kemudian melihat masyarakat juga berkurang, on guard-nya berkurang sehingga keluar beraktivitas ramai-ramai. Kita lihat ada keramaian di bandara dan seterusnya. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat persepsi dari masyarakat ekonomi kecil, mereka mengatakan ekonomi kita harus berjalan. Ekonomi harus dibuka. Apindo mengatakan bahwa akan bangkrut kalau tidak segera dibuka di bulan Juni. Muncullah istilah berdamai dengan COVID. Yang di negara lain mungkin juga kita lihat pelan-pelan lockdown-nya diangkat. Nah, menyikapi dua hal yang nampaknya berseberangan ini, bagaimana komentar Pak Aris? Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Darwin. Dan atas pertanyaan dari Pak Farhan tadi ya. Ya memang tidak mudah ya untuk mengatasi sebuah persoalan bangsa yang multi kompleks ini. Tapi kalau bisa kami sampaikan, tentu ada hal-hal yang memang secara minimal harus disediakan oleh para pemangku kepentingan untuk bisa mengurangi efek kerugian yang terjadi di kemudian hari. Sebagai contoh begini, kita sering mengacu pada best practice di Wuhan, bisa di Cina. Nah, bagaimana supaya orang itu bisa sukses work from home secara baik dan bisa bekerja? Tentunya harusnya pemerintah secara minimal menyediakan wifi gratis. Nah, jadi kalau itu disediakan, maka siswa semua akan cenderung setuju dan masyarakat juga akan semua mendukung, dan pasti kebijakan yang lain, transportasi dikurangi saja, itu otomatis akan berjalan. Nah, tentunya hal seperti ini yang harus dipahami dulu secara minimal. Jadi tidak bisa sekedar mengeluarkan aturan, tapi konsekuensi yang terjadi itu juga tidak dipikirkan. Nah, mungkin ke depan hal-hal yang secara memang tidak bisa semua diatasi oleh pemerintah atau negara, tapi minimal masyarakat bisa diajak untuk sama-sama mari kita berkorban demi keselamatan bersama. Tidak ada, nggak mungkin tidak ada korban, tapi kita bisa mengurangi korban yang terjadi. Saya kira itu Pak jawabannya. Baik, terima kasih Pak Aris atas jawabannya. Jadi dibutuhkan pemahaman bersama, tanggung jawab bersama agar kita bisa melalui situasi pandemi COVID-19 ini.